Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian manajemen qalbu. Ini pertemuan yang ketujuh. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang kata takwa dalam firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita membahas definisi takwa dari sisi bahasa dan istilah, kita sekarang akan membahas kata takwa dalam firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang takwa di dalam Al-Quran dihubungkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan firman yang lain, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Juga firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Baik, jika kata takwa dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya adalah jaga diri kalian dari murka dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ketakwaan yang paling agung, karena siksanya baik di dunia dan di akhirat berasal dari kemurkaannya. Allah berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri, yaitu siksanya, dan hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Karena Dialah Rabb, Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampunan. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, yang harus kita bertakwa kepadanya, dan Allah yang berhak memberikan ampunan. Dialah Allah yang layak untuk ditakuti, diagungkan, dan dimuliakan di dalam setiap dada-dada hamba. Sehingga seorang hamba beribadah dan taat kepadanya karena dialah Allah yang memiliki keagungan, memiliki kemuliaan, memiliki sifat kibria, maha sombong, dan memiliki siksa yang sangat dahsyat. Barang siapa yang hanya bertakwa kepadanya, tidak takut kecuali hanya kepadanya, dan tidak menjadikan sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut berhak mendapatkan ampunan walaupun dosanya sepenuh langit. Terkadang takwa dihubungkan kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihubungkan tempat siksaan seperti neraka, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Kata takwa juga dihubungkan pula dengan waktu siksaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian kepada Allah suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Subhanallah. Adapun dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tambahan makna yang sebelumnya kata takwa dihubungkan kepada kezaliman,
dan kebakhilan, Rasulullah SAW bertakwa, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafakum dima'akum wastahallu maharimahum. Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kekikiran, jauhilah sifat pelit, karena kekikiran itu telah mencelakakan, menghancurkan orang-orang sebelum kalian, yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. Subhanallah. Terkadang takwa dihubungkan pula kepada doa orang yang dizalimi, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hendaklah engkau takut dari doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara Allah dan doa orang tersebut. Juga dihubungkan kepada dunia dan syahwat seperti wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Kata takwa juga dihubungkan kepada sesuatu yang diharamkan, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharimah takun a'badan nas. Jauhilah apa-apa yang diharamkan, maka engkau akan menjadi hamba yang paling tinggi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa juga dihubungkan dengan perkara syubhat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqas syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syahwat, dari hal-hal syubhat, maka dia telah membebaskan untuk agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam hal syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam hal yang haram. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Inilah kata-kata takwa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.